aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang Keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Sebelum itu, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media kami. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Immanuel sempat menjadi anggota Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto pertama yang menyandang status tersangka korupsi. KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang seharusnya sebesar Rp275.000, para pekerja atau buruh malah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp6 juta. Kelebihan biaya tersebut merupakan bagian dari pemerasan untuk memuluskan pengajuan sertifikasi K3. Dari praktik ini, KPK mengungkap terdapat 81 miliar hasil pemerasan yang mengalir ke berbagai pihak. Setelahnya, Immanuel Ebenezer dipecat dari jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Baru saja ingin menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker. Kata Mensesnek Prasetyo Hadi, seperti dikutip Kompas.com Jumat malam 22 Agustus. Di hari yang sama, KPK resmi menetapkan, yaitu Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan, Immanuel Ebenezer sebagai pejabat atau penyelenggara negara di Kemenaker mengetahui hal tersebut, tapi membiarkan bahkan meminta uang dari praktik pemerasan tersebut. Ketika hendak dihadirkan di hadapan wartawan, Immanuel Ebenezer tampak menangis dan mengusap air matanya. Ia berjalan ke ruang konferensi pers dengan mengenakan rompi oranye dan kedua tangan diborgol. Kepada wartawan, dia berkata, "Saya meminta maaf kepada rakyat dan menampik dirinya terjaring operasi tangkap tangan. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar tidak menjadi narasi kotor yang nantinya memberatkan saya," klaimnya. Saat digiring masuk ke mobil tahanan, Noel sempat berkata, "Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," katanya. Pengamat Ketenagakerjaan Timbul Siregar menyebut, buruknya pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjadi masalah klasik yang tak kunjung dibenahi. Imbasnya, insiden kecelakaan kerja naik dalam 6 tahun terakhir. Dari Ketenagakerjaan, Yasirli mengatakan pihaknya sedang melakukan pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menjelaskan, operasi tangkap tangan atau OTT ini bermula dari adanya laporan masyarakat soal dugaan pungutan penerbitan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Dari sana, KPK mulai mendalami dan bekerjasama dengan PPATK untuk mendalami dugaan pungutan itu, sekaligus mempelajari aliran uang pemerasan tersebut. Selama 2 hari, tepatnya hari Rabu dan Kamis, di situ kami melakukan eksekusi, kata Asep Guntur Rahayu. Dari eksekusi itu, ketika ada penyerahan uang, lalu dilaksanakan penangkapan terhadap orang-orang dan dilakukan interview. Dari interview itu diperoleh kemana saja uang itu diberikan. Salah satunya mengalir ke Immanuel Ebenezer dan lain-lain. IEG atau Immanuel Ebenezer menerima uang 3 miliar rupiah beserta kendaraan. Di samping itu, kami juga sudah memiliki data dari PPATK terkait rekening-rekening dan lain-lain. Setio Budianto menambahkan, untuk pengurusan sertifikasi K3,
Para pekerja atau buruh harus membayar tarif resmi sebesar Rp275.000. Namun, para pekerja menjadi mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta. Bahkan ketika persyaratan lengkap, pemberian uang menjadi pelicin atau syarat untuk mempercepat layanan. Pihak perusahaan jasa K3 bakal mempersulit, memperlambat, bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikat K3. Biaya sebesar Rp6 juta ini 2 kali lebih besar dari rata-rata pendapatan atau upah yang diterima para pekerja, BBR Setio. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya. Dari OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti tersebut jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rocayanto mengatakan, KPK menyegel salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyayangkan penangkapan Ebenezer oleh KPK, seraya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras memberantas tindak pidana korupsi. Berkali-kali beliau sudah sampaikan kepada anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat, ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Kamis 21 Agustus. Dengan kejadian ini akan semakin keras kita mengingatkan, tegasnya. Menurut kamu, bagaimana tentang kasus kali ini? Suarakan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe akun RRV Media kami. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang Keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media